Nah itu tuh. Jadi kalau suami yang baik itu dia berpikir 1000 kali kalau ingin menceraikan istrinya. Apalagi kalau sudah bertahan pernikahan itu 20 tahun. Itu kan lama itu menikah 20 tahun itu. Masuk ke 30 tahun luar biasa. Sudah bercucu, bahkan sudah bebuyut. Kemudian sudah banyaklah asam manis macam-macam, pedas, pahit, kecut dirasai. Lalu bercerai, ini repot ini. Suami yang baik dia tidak mau bercerai, mikir. Sejuta kali dia mikir. Tapi ada, kami mendapatkan kasus sudah sekali dua kali, pokoknya bukan satu dua. Ada beberapa orang yang sudah tua, sudah punya anak, sudah bercucu, berhuban, dibahambur di mana-mana. Bercerai ada bercerai. Entah apa sebabnya itu. Nah setelah bercerai baru ujar orang Banjar merista diri. Istrinya juga menyesal, kenapa kau bercerai? Suaminya juga menyesal, bercerai juga. Jar orang Banjar Bahari, orang bercerai itu bahantu. Bahantu itu maksudnya akhirnya keganangan di masa-masa waktu pernikahan. Nah itu ya, selama tidak ada melanggar syariat di dalam pernikahan tadi, bersabarlah kita semuanya. Tidak ada seorang istri yang 100% akhlaknya seperti Siti Khadijah. Nggak ada juga suami yang 100% akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Yang ada itu saling mengerti, memaafkan, nah itu yang bagus. Ya. Walaupun dia seorang kiai, bolangnya gede banget, surbannya panjang, tasbihnya gede-gede nang kayak telur puyuh ibarat kata, tetap ada namanya manusia itu ada aja kesalahannya. Kecuali para nabi dan rasul. Nah itu ya, hati-hati suami mengucapkan kata-kata cerai ini. Dan sekali lagi ya, perceraian itu adalah dari suami. Dari suami. Yang megang kendali cerai itu adalah suami, bukan istri. Kenapa? Karena kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kendali cerai itu dipegang oleh istri. Mungkin sedikit masalah si istri bilang langsung minta cerai. Kan ada kan perempuan itu. Dikit masalah ceraikan aku, dikit masalah ceraikan aku. Ada perempuan yang begitu. Ini perempuan hati-hati nih. Kalau ada perempuan meminta cerai dengan suaminya, meminta cerai dari suaminya tanpa ada udzur syar'i, tanpa adalah masalah syariat. Cuman dengar bisik-bisik tetangga, cuman masalah apalah begitu. Mungkin suaminya mungkin terkena rayuan apa begitu, kemudian suaminya lengah sedikit, langsung istri ini minta cerai, melabrak suaminya, bla 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 bla, habis. Ya. Jadi dikatakan kalau seorang perempuan, seorang istri maksudnya, meminta cerai dari suaminya tanpa ada masalah syariat, maka apabila perempuan itu mati, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Padahal bau surga itu bisa tercium daripada perjalanan 70 tahun namanya. Kita ke Mekah saja dari Jakarta itu 9 sampai 10 jam. Nah, ini bagaimana 70 tahun tidak bau surga itu sudah tercium. Perjalanan 70 tahun sudah tercium. Perempuan ini tidak bisa cium bau surga. Ngerinya nih perempuan ini. Maka zaman sekarang aduh kita lihat di pengadilan agama itu. Coba lihat sekali-sekali datang ke pengadilan agama. Bukan untuk bercerai, cuma tahu saja, mau cari tahu yang mana sih yang paling banyak menggugat cerai, suami kah atau istri. Itu aja, perempuan yang paling banyak menggugat cerai. Wani-wani perempuan zaman sekarang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi kembali cerai itu kendalinya dari suami. Karena suami itu berpikir 1000 kali kalau ingin menceraikan istrinya. Apabila suami itu baik, kalau suaminya hau-hau juga, suaminya
hau-hau juga, pelangak pelongo juga, kelakuan yang membala itu bisa dikit-dikit berkelahi lawan bini, langsung menceraikan bininya. Nah, makanya Nabi itu memberi nasihat kepada sahabat tuh. Ada sahabat memang macam-macam kan sifat manusia itu. Begitu banyaknya sahabat sampai ada yang mengatakan 124.000 sahabat tuh. Nah, ada juga yang mucil-mucil sahabat tuh ada. Nabi itu memberikan nasihat, kalian ini gimana, kata Nabi, bahasa kita kan ya, kalian ini gimana, kata Nabi. Kalian bentak-bentak istri kalian, bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir. Kalian pukul istri kalian. Malamnya kalian tidur dengan istri kalian. Di mana otak kalian tuh gimana? Bahasa kitanya nih ya. Disuruh sana, suruh istri kayak babu istri itu. Dipukulin kayak dulu nih ya. Kalau zaman sekarang masuk penjara sudah suami itu. Istri kalian pukuli, suruh jadi babu ini itu. Malamnya kalian tidur dengan istri kalian. Bahasa kitanya di mana otak kalian itu di mana? Itu apa ya? Suami yang jahat itu. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum linisaikum. Laki-laki yang sejati itu adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Paling baik dengan istrinya. Memang perempuan sifatnya begitu ya. Mau bagaimana lagi? Tinggal kita saja suami-suami berdamai dengan kelakuannya seperti itu. Selama tidak melanggar syariat, okelah, aman-aman saja. Baik, kita lanjutkan. Apabila sudah tidak bisa lagi didamaikan, maka terjadilah perceraian. Pertanyaannya, apakah perceraian itu berlangsung? Artinya apabila terjadi perceraian itu, suami itu tidak bisa balik lagi kepada istrinya? Alias ya sudah selama-lamanya tidak bisa kumpul lagi atau gimana? Atau masih diberikan kesempatan bisa kembali lagi atau gimana? Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Bagi laki-laki, ini suami ya, yang mentalak istrinya itu diberikan kepada suami itu untuk mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Artinya gini ya, apabila umpama bercerai pertama, talak pertama, kemudian tiba-tiba menyesal, maka sang suami ini bisa kembali kepada istrinya lagi. Nanti kita terangkan panjang lebar ya. Ternyata cekcok lagi, nggak sadar-sadar lagi nih, aduh, laki bini kelakuan, bercerai lagi 2 kali sudah. Nah, bercerai lagi 2 kali, menyesal lagi, kembali lagi. Ya, kemudian berbungulan pulang laki bini berkelahi lagi. 3 kali bercerai. Apa yang terjadi? Maka setelah yang ketiga kali ini, sang suami tidak bisa kembali dengan istrinya. Kecuali nanti ada istilah yang bahasa orang Banjar itu becina buta. Becina buta. Nah, itu dulu hukum asalnya ya. Maksudnya permasalahan pertama. Nah, sekarang kita jabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. Ini talak 1, talak 2. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik.